Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dinda Hardi Cantika Azhar dengan nomor induk mahasiswa 21021050208 dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Program Studi Teknik Komputer, Universitas Negeri Makassar. Ya baik, jadi kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang hukum Ohm dan contoh soal hukum Ohm yang nantinya contoh soal ini saya akan implementasikan ke dalam aplikasi software Proteus. Baik, sebelum kita melangkah ke software Proteus, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu hukum Ohm. Hukum Ohm pertama kali ditemukan oleh Georg Ohm, seorang fisikawan Jerman. Hukum Ohm menyangkut hubungan antara tegangan, arus, dan resistansi dalam setiap rangkaian listrik atau DC. Georg Ohm menemukan bahwa pada suhu konstan, arus listrik yang mengalir melalui sebuah resistor berbanding lurus dengan tegangan, dan juga berbanding terbalik dengan resistansi. Hubungan antara tegangan, arus, dan resistansi membentuk dasar hukum Ohm dan ditunjukkan di bawah ini, yaitu Current atau I sama dengan voltage atau V per resistance atau R in amperes atau satuannya A. Nilai arus dapat dicari menggunakan hukum Ohm apabila diketahui nilai tegangan dan resistansinya. Hukum Ohm digunakan secara luas dalam rumus dan perhitungan elektronik sehingga sangat penting untuk memahami dan mengingat rumus-rumus ini secara akurat. Adapun rumus dari hukum Ohm sendiri, hukum Ohm itu sendiri, yang pertama, rumus mencari tegangan atau satuannya itu volt. Cara mencari volt yaitu V sama dengan I atau satuannya ampere kali R satuannya ohm. Yang kedua, rumus mencari arus atau satuannya I. Cara mencari I sama dengan volt bagi R atau satuannya ohm. Dan rumus yang ketiga, rumus mencari resistansi atau satuannya R, resistance. Cara mencari R sama dengan V bagi I. Volts R satuan ohm sama dengan V satuan volts bagi I satuannya ampere. Hubungan ketiga variabel V, I, R dalam hukum Ohm ini lebih mudah diingat dengan menggunakan media gambar. Variabel V, I, dan R telah digambarkan menjadi sebuah segitiga yang dikenal sebagai segitiga hukum Ohm, dengan tegangan berada di atas sedangkan arus dan hambatan atau resistansi di bawah. Pengaturan ini mewakili posisi aktual setiap kuantitas dalam formula hukum Ohm. Baik, teman-teman bisa lihat di sini di dalam bentuk segitiga ada tiga rumus, yaitu V, I, dan R. Volts, ampere, I, dan R itu resistance. Jadi apabila teman-teman menggunakan rumus segitiga ini, maka akan sangat mudah untuk mencari volts, I, dan R-nya, seperti yang teman-teman lihat. Oke, berikutnya contoh hukum Ohm. Berdasarkan gambar di bawah ini, ditemukan nilai tegangan volt, arus atau I, dan resistance. Jadi teman-teman, ini adalah rangkaiannya seperti ini, dan yang ini diimplementasikan ke dalam aplikasi software Proteus. Jadi di sini tegangan itu V sama dengan I kali R. 2 dikali 12 kan rumusnya itu I dikali R, jadi 2 dikali 12 sama dengan 24 volt. Yang kedua itu cara mencari arus, yaitu I sama dengan V dibagi R. Seperti kita lihat, V nya itu 24 volt dibagi resistansinya itu 12 ohm, jadi 24 dibagi 12 sama dengan 2, V nya sama dengan 2A. Terus cara mencari resistansinya, di sini kita lihat R nya itu R nya rumusnya itu R, V dibagi I, yaitu dimana V nya sama dengan 24 volt dibagi 2 sama dengan di sini R nya 12 ohm. Sudah betul ya teman-teman? Oke, materi yang kedua itu rangkaian seri resistor. Setiap resistor dapat dihubungkan secara bersama, baik dalam hubungan seri, hubungan paralel, atau kombinasi seri dan paralel. Rangkaian resistor yang lebih kompleks memiliki nilai resistansi ekuivalen dari kombinasi matematis setiap resistor yang terhubung bersama. Sebuah resistor bukan hanya komponen elektronik dasar yang dapat digunakan untuk mengubah tegangan menjadi arus atau arus menjadi tegangan, tetapi dengan menyesuaikan nilainya dengan benar, bobot yang berbeda dapat ditempatkan pada arus yang diubah dan atau tegangan yang memungkinkannya untuk digunakan dalam rangkaian referensi tegangan dan aplikasi.
Resistor dalam rangkaian seri atau jaringan resistor yang rumit dapat diganti dengan satu resistor ekuivalen tunggal atau disingkat R equi atau impedansi Z ekuivalen dan tidak memperdulikan kombinasi atau kompleksitas jaringan resistor tersebut. Semua resistor mematuhi aturan dasar yang sama seperti yang ditentukan oleh hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Oke. Rangkaian seri resistor itu sendiri terbagi atas yang pertama itu hubungan seri resistor. Resistor dikatakan terhubung dalam seri ketika mereka dihubungkan bersama dalam satu baris. Semua arus mengalir melalui resistor pertama juga harus melewati resistor kedua dan resistor ketiga dan seterusnya. Sehingga resistor secara seri memiliki arus bersama yang mengalir melalui R1, R2, R3, dan R3 karena hanya terdapat satu jalur. Maka, besarnya arus yang mengalir melalui satu rangkaian resistor secara seri akan sama pada semua titik dalam rangkaian tersebut. Sebagai contoh, di sini ada IR1 sama dengan IR2 sama dengan IR3 sama dengan IAB sama dengan 1 MA. Dalam contoh berikut, resistor R1, R2, dan R3 semuanya dihubungkan bersama secara seri antara titik A dan B dengan arus bersama. I mengalir melaluinya seperti contoh di bawah ini, rangkaiannya sepertinya teman-teman. Karena resistor dihubungkan bersama secara seri, maka arus yang sama melewati setiap resistor atau R total dari rangkaian adalah jumlah semua resistor individu yang terhubung seri. Jadi rumusnya R total itu sama dengan RT sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Sehingga apabila diambil nilai masing-masing resistor dalam contoh sederhana di atas, oleh karena itu R ekuivalen bernilai R ekuivalen sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 sama dengan 1 K ohm tambah 2 K ohm tambah 6 K ohm sama dengan 9 K ohm. Jika kita melihat bahwa kita dapat mengganti ketiga resistor individu di atas dengan hanya satu resistor ekuivalen yang akan memiliki nilai 9 K ohm. Dan rangkaiannya seperti ini. Ketika terdapat 4,5 atau lebih resistor yang terhubung seri, maka total resistor ekuivalen dan rangkaian RT adalah jumlah dari seluruh resistor yang terhubung seri, dan semakin banyak resistor terhubung secara seri, maka semakin besar nilai resistor ekuivalennya dengan mengabaikan nilainya. Yang kedua itu persamaan resistor seri dengan rumus R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah seterusnya dan seterusnya. Perhatikan bahwa resistansi total atau ekuivalen R total memiliki efek yang sama pada rangkaian sebagai kombinasi asli resistor karena hal tersebut adalah jumlah aljabar dari resistansi individu. Contohnya seperti ini. Itu jika dua resistansi atau impedansi terhubung dalam seri dan memiliki nilai yang sama, maka resistansi total dan atau ekuivalen RT sama dengan 2 kali nilai satu resistor 2R. Hal ini berlaku pula pada 3 resistor yang sama secara seri, yaitu 3R dan lain-lain. Jadi ini digabungkan R1 tambah R2 jadi satu resistor. Jadi itu 2R. Satu hal penting yang perlu diingat tentang resistor dalam rangkaian seri untuk memeriksa apakah perhitungan matematika Anda benar, resistansi total RT dari 2 atau lebih resistor yang dihubungkan bersama secara seri akan selalu lebih besar daripada nilai resistor terbesar dalam rangkaian. Dalam contoh kami di atas, RT sama dengan 9 K ohm, di mana resistor ini nilainya lebih besar dari nilai resistor terbesar dalam rangkaian ini, yaitu hanya 6 K ohm. Oke, yang ketiga itu C, tegangan pada resistor seri. Tegangan di setiap resistor yang terhubung secara seri mengikuti aturan yang berbeda dengan arus dalam rangkaian seri. Kita tahu dari rangkaian di atas bahwa tegangan supply total melintasi resistor sama dengan jumlah perbedaan potensial R1, R2, dan R3. VAB sama dengan VR1 tambah VR2 tambah VR3 sama dengan 9 volt. Dengan menggunakan hukum Ohm, tegangan pada masing-masing resistor dapat dihitung sebagai berikut. Oke, contohnya seperti ini. Jumlah tegangan total VAB atau 1 volt tambah 2 volt tambah 6 volt sama dengan 9 volt adalah sama dengan nilai tegangan supply. Kemudian jumlah perbedaan potensial di seluruh resistor sama dengan perbedaan potensial total di seluruh rangkaian, yaitu 9 volt. Persamaan yang diberikan untuk menghitung tegangan total dalam rangkaian seri yang sama merupakan jumlah dari semua tegangan individu yang ditambahkan bersama-sama adalah seperti ini. Contohnya rumusnya V total sama dengan V R1 tambah VR2 tambah VR3 tambah dan seterusnya. Contoh nomor 1, dengan menggunakan hukum Ohm, hitung resistansi seri ekuivalen arus
seri, penurunan tegangan dan daya untuk setiap resistor dalam rangkaian seri berikut. Baik teman-teman, jadi rangkaian yang ada di materi pembelajaran hukum ini yang seperti ini teman-teman lihat, nanti saya akan implementasikan hitung nilainya melalui aplikasi software Proteus. Yang keempat itu rangkaian pembagi tegangan. Kita dapat melihat dari contoh di atas bahwa meskipun tegangan supply diberikan sebesar 12 volt, maka terdapat tegangan yang berbeda atau terjadi penurunan tegangan yang muncul di setiap resistor dalam hubungan seri. Menghubungkan resistor secara seri seperti ini dengan sumber tegangan DC memiliki satu keuntungan utama: tegangan yang berbeda muncul di setiap resistor menghasilkan rangkaian yang sangat berguna yang disebut dengan rangkaian pembagi tegangan. Dan contohnya rangkaian pembagi tegangan itu seperti ini ya teman-teman. Dan seperti ini. Dan ini contoh nomor 2-nya. Oke, bagian kelima itu aplikasi rangkaian seri. Kita telah melihat bahwa resistor dalam seri dapat digunakan untuk menghasilkan tegangan yang berbeda pada dirinya sendiri. Dari jenis jaringan resistor ini sangat berguna untuk menghasilkan rangkaian pembagi tegangan. Jika kita mengganti salah satu resistor pada rangkaian pembagi tegangan di atas dengan sensor seperti termistor, resistor bergantung cahaya atau LDR, atau bahkan saklar, kita dapat mengubah besaran analog yang akan menjadi sinyal listrik yang sesuai dan dapat diukur. Oke, dan di sini juga ada rangkaian paralel resistor. Berbeda dengan rangkaian resistor seri sebelumnya, pada hubungan paralel resistor, arus rangkaian dapat mengalir lebih dari satu cabang, sehingga terdapat beberapa cabang yang dilewatinya, sehingga rangkaian paralel digolongkan sebagai pembagi arus. Jadi rangkaian seri tadi jadi perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel resistor adalah kalau rangkaian seri tadi dia tidak bisa membuat berbagai cabang, sedang dia hanya dapat memiliki satu cabang, sedangkan rangkaian paralel resistor ini dia bisa mengalir lebih dari satu cabang. Oke, sekian ada materi dari hukum Ohm yang saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau apapun itu. Oke, selanjutnya saya akan mengimplementasikan ketiga contoh rangkaian ini ke dalam aplikasi Proteus. Yang pertama itu saya akan mengimplementasikan rangkaian seri. Saya akan menghitungnya melalui aplikasi Proteus. Jadi ini aplikasinya. Sebelum teman-teman masuk ke aplikasi Proteus, teman-teman klik kanan terlebih dahulu, lalu pilih Run as Administrator agar programnya bisa dijalankan. Tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Dan pilih New Project. Kita klik Next. Yes, next, sampai finish, sampai tampilannya seperti ini. Lalu di rangkaian seri itu kita pilih device P, lalu kita cari toolsnya, kita ketik cell. Oke, cell, terus kita ketik lagi, kita cari tools resistor. Oke, lalu ini selnya kita masukkan di sini, resistornya juga di sini. Resistor di rangkaian seri itu ada 1, 2, 3. Jadi kita akan simpan 3 resistor. Di sini 1. Oke teman-teman,
salah. Oh, teman-teman ada masalah, kita ulang dulu ya. Di sini kan R1 di sini, R2 di sini, dan R3 nya kita simpan di sini. Baik, lalu kita ke instruments dan kita pilih as ammeter. Ammeter ini kita simpan di deretan di sini. Lalu kita pilih lagi voltmeter, kita simpan di resistor. Ini kita voltmeter simpan di sini juga. Jadi di setiap resistor itu didampingi oleh voltmeter, kecuali ini dia pakai as ammeter. Oke, jadi di sini teman-teman jangan lupa angkanya diubah jadi 10 ohm. Karena di sini satuannya tidak ada ohm, maka kita tidak perlu menuliskan satuan ohm. Jadi kita pakai di sini 20, di sini 30. Kita lihat ya dari contoh saya 10 ke 30. Oke teman-teman, sudah betul. Kemudian kita mulai rangkaikan ya teman-teman. Karena ini kita sepertinya kita harus turunkan sedikit ke sini. Ini juga setelah itu ini kita geser sedikit. Oke, ini juga teman-teman. Oh maaf teman-teman, ini kita ubah di rotate sehingga positifnya itu di bawah seperti ini. Ini juga, ini nanti seperti, ini udah betul ya teman-teman. Ini kita geser sedikit ke sini. Jadi kita rotate positifnya di sebelah sini teman-teman ya. Oke, ini juga kita rotate. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, mulai kita rangkaikan ya teman-teman. Pertama kita mulai dari sini dulu, ke ammeter. Selalu dimulai dari yang positif ya teman-teman. Lalu disambung lagi, kemudian sambung. Oke, seperti ini. Lalu seperti ini. Lalu kita tarik lagi garis. Maaf teman-teman, ini belum saya ubah. Lihat dulu. Ini seharusnya kita putar ke oke, seperti ini. Nah, kita lalu kita tarik lagi. Lalu ini kita tarik terus. Jadi seperti ini. Baik. Ini tunggu proyek dulu. Ini juga sepertinya kita simpan di sini. Oke, seperti itu teman-teman. Lalu ini kita tarik sini, lalu ini juga ke sini. Ini sini dari positif, sini lagi ya, sini. Oke teman-teman, seperti ini rangkaian seri dan pembagi tegangan R110, R220, R330, R110, R220.
Oke teman-teman, sebelum kita jalankan, kita cekapkan terlebih dahulu dengan contoh soal 12 volt 30. Oh, ternyata ini belum diubah guys, jadi 12 volt. Kita ubah. Nah, setelah itu kita jalankan. Oke, bismillah. Oke teman-teman, hasilnya seperti ini. Bisa teman-teman lihat di sini hasilnya 20, di sini 22, di sini 4, terus di sini 6 R3. Oke, 6 tambah 4 10, tambah 2 12 volt. Oke. Oke teman-teman, jadi inilah contoh rangkaian seri yang telah saya implementasikan ke dalam aplikasi Proteus. Ini baru rangkaian seri ya teman-teman. Ini kita pindahkan ke sini dulu ya teman-teman. Nah, sekarang kita pindah ke rangkaian berikutnya. Itu rangkaian berikutnya itu adalah contoh kedua, rangkaian paralel dan pembagi arus. Kita coba dulu, kita turun. Oke teman-teman, kembali kita ke Proteus. Selnya masih tetap dan resistornya kita simpan selnya di sini teman-teman. Terus kita ke instruments, lalu kita milih ammeter, kita simpan di sini teman-teman. Kemudian kita kembali, lalu kita masukkan resistornya itu di contoh ini ada 1 2 3 4. Resistornya itu ada 4 ya teman-teman. Kita simpan di sini 1 2 3 4. Oke, jadi ini kita ubah, kita putar dulu, terus seperti ini. Lalu ini juga kita ubah, rotate ini juga ya teman-teman, di rotate. Ini juga di rotate teman-teman, ini juga. Oke. Oke, seperti ini. Lalu jangan lupa ya teman-teman, angkanya kita ganti sesuai dengan ini. Tunggu. Angkanya di sini V-nya 24 volts. Ini 24 volt. Oke. Lalu ini R1 4-nya kita ganti jadi 10 ohm, karena di sini ada ohmnya, jadi kita bisa pakai ohm ke 10 lebih di sini tulis. Ini juga 10, di sini 20. Coba kita lihat. Ini 10 20 30 40. Sini 30. Ini 40. Oke teman-teman, jadi sekarang kita tambahkan lagi instrumen, lalu kita pilih ammeter. Ini tetap ya, nggak diubah. Kita simpan ke sini 1 2 3
4. Ini kita bisa, ini jangan lupa di rotate, ini juga. Oke, jadi mari kita rangkai ya teman-teman. Dan selalu dimulai dari positif lalu ke sini, lalu ke sini, ke sini, sini, lalu ini. Kita jadikan seperti dulu sini. Oke teman-teman, mari kita jalankan, kita run di play. Semoga hasilnya sama. Oke, jadi di sini di ammeternya itu ada 5, di R4 nya itu ada 2,40, ada di R5 nya itu ada 1,20, di R6 ada 0,80, 0,8, dan di sini ada 0,6. Kita cocokkan terlebih dahulu. Oke, baik teman-teman, sekarang kita melangkah ke contoh ketiga, yaitu rangkaian kombinasi. Kita lihat terlebih dahulu rangkaian kombinasinya. R1 6 ohm, R2 8 ohm. Oke. Kita pindah ke sini. Kita akan menambahkan tools ohmmeter. Ohms. Oke. Ohmmeter kita udah nggak pakai ini ya teman-teman, dan ini nggak bisa dihapus ya, dan apa-apa. Resistornya itu kalau nggak salah ada 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10 resistor. Kita akan susun dulu resistornya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, dan di sini 10. Baik, kita akan rotate dulu. Dirangkai. Ini juga kita geser sedikit ya teman-teman. Ini juga digeser.
akan geser seperti ini. Ini juga oke, seperti itu teman-teman. Dan jangan lupa resistornya ini angkanya diganti. Jadi di sini tadi ada 6 8 4, di sini juga, di sini 8, di sini angka kecilnya ini 6, 10, sini 2, 8, oke teman-teman, jadi setelah seperti ini kita sambungkan rangkaiannya mulai dari sini. Sini, lalu ke sini, setelah itu sini. Ini ya teman-teman, lalu kita ambil ke sini. Tunggu. Salah guys, sini. Ini dari sini, lalu kita tarik ke sini. Ini juga dari sini, lalu kita tarik ke sini. Baik, seperti ini teman-teman. Kemudian jangan lupa kita masukkan ohmmeternya dari sini. Oke, seperti ini. Kita nyalakan lagi. Baik, seperti ini teman-teman. Kemudian kita tarik garis di sini,
begitu juga dengan ini. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian dari sini oke teman-teman, jadilah rangkaiannya seperti ini. Mari kita play. Semoga oke, kita simulasikan. Tunggu, kita cocokkan dulu angkanya. 6 8 6 8 6 8 4 8 6 6 8 8 6. Oke, 6 6 2 4 8 2 4. Oh, ternyata ini belum diganti guys. 4 8 2. Oke, bismillah, semoga hasilnya. Oke teman-teman, jadi hasilnya seperti ini. 46944 meternya hasilnya. Oke teman-teman, jadi inilah hasil dari rangkaian paralel dan rangkaian kombinasi yang diimplementasikan ke dalam aplikasi Proteus. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.